Bu Rita Rahayu di unmute, Bu Wuryani monggo di unmute. Sudah? Ya. Maaf Bapak Ibu, untuk yang lain sementara saya mute dulu. Nanti ketika kita ada tanya jawab nanti boleh dibuka lagi ya. Yang hadir sudah ada 41. 41. Link absen sudah saya share di chat. Sebentar saya share juga di grup nih biar mudah. Nih, kita mulai ya. Sebentar Bu Rob. Ya, gimana? Mungkin karena yang masuk grup berbagi satu itu kan belum banyak, nggak sesuai dengan jumlah yang masuk pesertanya. Iya. Kemudian itu kan ganti ya itunya. Iya, rupanya ganti. Iya. Saya share dulu mungkin tadi. Ya, monggo. Yang baru ya, tak share dulu. Ya. Sebentar. Monggo Bu Rogi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di room ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Berikutnya ucapan terima kasih yang amat banyak kepada beliau, Ibu Pengawas, Ibu Dr. Anda Hajah Wuryani, MPD, yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami, untuk sharing bersama terkait portal Rumah Belajar demi kemajuan pendidikan kita bersama. Demikian juga kepada Bapak Kasih, maaf ini Bapak Kasih belum gabung karena beliau sedang ada acara, tapi insya Allah nanti jika ada waktu beliau akan memberikan sambutannya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan umul kitab liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sebelum kita lanjutkan pada acara berikutnya, saya sampaikan dulu ketentuan-ketentuan dalam meeting kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pembagian waktu. Nanti ada dua materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu tentang portal Rumah Belajar. Saya sendiri yang akan menyampaikan. Kemudian yang kedua nanti adalah dari Ibu Rita Rahayu. Ibu Rita Rahayu akan menyampaikan tentang membuat video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Dalam pertemuan kali ini nanti masing-masing dari pemateri akan menyampaikan materi paling lama 30 menit, paling lama ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian ketika tanya jawab nanti tidak semuanya dihidupkan untuk speakernya, tapi silahkan nanti kalau ada yang bertanya bisa melalui chat atau bisa juga dengan melambaikan tangan. Jadi tinggal diklik di situ, nanti di bawah chat ada gambar tangan, tinggal diklik sehingga nanti kami unmute untuk speakernya agar bisa bertanya secara langsung.
Kemudian kami mohon untuk semua yang hadir itu ngisi absen ya, di link absen yang sudah kami bagikan baik di grup ataupun di kolom chat tadi. Karena untuk absen itu sebagai dasar kami nanti membuat sertifikat. Dan untuk file-file nanti mungkin ada yang diperlukan akan kami share melalui grup yang berbagi ya. Itu mungkin ketentuan-ketentuannya. Dan sebelum mulai pemaparan, kami mohon kepada Ibu Hajah Wuryani untuk memberikan sepatah dua patah kata menyemangati kami untuk belajar di room ini. Monggo Bu Hajah Wuryani. Ya, terima kasih kepada Ibu Robiatun yang memberikan waktu kepada saya. Bisa kedengaran, Bu? Bisa, iya Bu. Oh, oke, lanjut. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dalam hal ini mewakili yaitu Bapak PLT Kasipenman, Bapak Haji Ma'ruf Hidayat MPDI. Yang kami hormati Ibu Siti Robiatun, ya, dari dalam hal ini dari apa? Sahabat Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Kemudian yang kedua juga rekan Bu Robiatun, Ibu Sinten, Ibu Ayu. Bau ya? Ibu kita satunya. Oh iya, Ibu Nangge, mohon maaf. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama bertemu ya, dalam acara webinar. Saya langsung saja saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Robiatun ya selaku pemerakarsa acara ini webinar, sehingga saya mendapatkan ini perdana nggih Bu Robi. Perdana untuk kegiatan ini dari Rumah Belajar ya. Kalau untuk saya sendiri sudah yang kedua. Oh, ini kedua, nggih, alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini jadi kesempatan yang baik ya yang diberikan oleh Bu Robiatun ke saya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mengajak pada Bapak Ibu guru semua di wilayah binaan saya. Monggo nanti kita ikuti webinar ini dengan penuh perhatian, fokus ya. Ini kesempatan yang baik, apalagi saat ini memang sedang keterampilan untuk memanfaatkan media itu sangat luar biasa dibutuhkan sekarang ini saat pandemi. Jadi mohon Bapak Ibu ini kesempatan yang baik nanti bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemberi materi narasumber yaitu Bu Robiatun dan Bu Ratna, sehingga nanti kegiatan ini bisa lebih bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, mestinya kegiatan ini tidak hanya sekali dua kali, nggih. Tidak hanya melalui forum ini webinar dari Rumah Belajar, tetapi saya harapkan juga Bapak Ibu guru tetap mencari banyak ilmu dari luar sana. Sekarang itu sudah banyak sekali yang namanya webinar ya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa mencari pengetahuan, apalagi memang saat ini sedang dibutuhkan ya pada era zaman istilahnya sekarang zaman era digital 4.0 ya. Jadi semua itu ya kita tahu sendiri perkembangan teknologi yang semakin meningkat, semakin maju. Kalau guru tidak bisa mengimbangi, kita juga ya salah satu kewajiban atau tuntutan dari profesi kita sebagai guru profesional adalah meningkatkan kompetensi. Dalam hal ini adalah kompetensi pedagogik. Nah, dalam kompetensi pedagogik salah satu halnya adalah dalam menggunakan media pembelajaran. Metode pembelajaran. Monggo Bapak Ibu, saya tidak istilahnya berpanjang lebar. Monggo saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bu Robiatun. Monggo nanti Bapak Ibu guru melaksanakan webinar ini dengan baik. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Wuryani yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk
selanjutnya moderator saya serahkan kepada Bu Rita Rahayu. Monggo Bu. Aku mau masuk tak Mbak Mahfud mau masuk atau tak masukkan? Bravo Pak Ma'ruf. Masih belum nyala. Ini sudah saya jadikan co-host. Oh, Sudah okay. saya jadikan co-host. Oh, Sugeng rawuh Pak Kasih, monggo gabung dengan kami. Bapak Ibu, berhubung Bapak PLT Kasih Penma sudah rawuh, mungkin untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada beliau karena beliau waktunya terbatas. Pak Kasih. Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat rumah belajar, segenap guru madrasah di Kabupaten Kebumen yang pada kesempatan pagi siang hari ini untuk mengikuti Zoom dalam rangka di rumah belajar. Yang kedua, kami ucapkan selamat pada Bu Siti Robiatun selaku yang mewakili dari Kabupaten Kebumen dalam hal ini guru madrasah berhasil pada level 4 untuk guru pembantu. Mohon maaf karena kesempatan sangat waktunya sebenarnya saya ingin belajar juga dan pembatik, namun karena keterbatasan ini sampai menunggu Pak Kandil. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Robi yang telah berhasil membawa madrasah Kabupaten Kebumen untuk ke ajang provinsi bahkan ke level nasional. Juga terima kasih kepada Bu Briani yang telah mendampingi proses kegiatan dalam pengenalan di rumah belajar ini dengan harapan khususnya Bapak dan Ibu guru madrasah di wilayah Kabupaten Kebumen, utamanya di sementara ini dapilnya Bu Wuri ya, Bu Briani ya. Kami ucapkan terima kasih. Monggo diikuti saja karena ini merupakan momen atau media bagi Bapak dan Ibu. Saya bahkan sangat berharap bahwa guru madrasah harus mampu menjadi solusi atau mencari solutif ya sebagaimana tema yang diangkat oleh Bu Ruby pada kesempatan pada siang hari ini. Yang selanjutnya peserta webinar pada pagi siang hari ini, kami sangat berharap pada Bapak dan Ibu silakan ikuti jejak dari Bu Ruby yang mana bahwa kesempatan peluang memang tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi semua punya kesempatan, semua punya peluang. Monggo kemauan dari Bapak dan Ibu, kami sangat berharap. Nama Kementerian Agama, kami tidak akan menutup kemungkinan bahwa ke depan apa yang telah didapat oleh Bu Ruby betul-betul nanti akan menjadi atau memasyarakat di guru madrasah se-Kabupaten Kebumen. Mungkin itu saja dan selamat untuk mengikuti webinar. Terima kasih dengan harapan bahwa di level 4 ini Bu Ruby betul-betul bisa berbagi, utamanya kepada teman-teman guru madrasah dan mungkin ada beberapa guru sekolah, karena ini rumahnya Kemendikbud, sehingga tidak ada jeleknya bahwa Bu Ruby nanti juga betul-betul bisa berbagi kolaboratif. Yang utamanya kepada guru-guru madrasah lain, monggo panjenengan ini peluang. Jadi peluang di era pandemi ini merupakan kesempatan langka bagi panjenengan semua untuk ikut berbagi di rumah belajar ini. Dengan harapan bahwa panjenengan nanti juga akan menjadi Bu Ruby yang lain di Kabupaten Kebumen yang akan membawa madrasah bermartabat, madrasah hebat dan martabat, utamanya di Kabupaten Kebumen, dan selanjutnya akan menjadi pionir bagi kelangsungan Kementerian Agama di Kabupaten Kebumen. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada Bu Ruby, pada Bu Wuri, monggo didampingi. Saya tidak bisa untuk melanjutkan acara, ini harus mengikuti proses berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Kasih atas waktunya dan selamat melaksanakan tugas di Semarang. Semoga berjalan lancar dan sehat selalu. Untuk selanjutnya monggo Bu Rita.
untuk moderator ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, Bu ya? Jelas. Pada yang terhormat, Bapak PLT Kasipenma Kabupaten Kebumen, Bapak Haji Ma'ruf Widodo. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Furiani, Mas Madrasah Kemenak Kebumen. Kepada yang Ibu Siti Robiah, SFB, Sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir sebagai peserta webinar menjadi guru solutif dengan rumah belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bersama, berbagi bersama tentang portal rumah belajar dan aplikasi pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Harapannya dengan berbagi, kita semua akan termotivasi untuk bersama-sama belajar meningkatkan kemampuan diri, menciptakan pembelajaran yang asik dan menarik buat peserta didik kita. Tidak usah berlama-lama. Untuk waktu yang pertama, kami persilahkan pada Ibu Siti Rubiatun untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Rita. Saya awali dulu dengan izin untuk share screen ya. Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Share screen saya terlihat? Sudah, Bu. Nah, ya. Sudah lihat. Sebelum saya perkenalkan apa itu portal rumah belajar, mungkin saya sedikit cerita dulu ya, bagaimana saya bisa sampai ada di sini. Untuk sampai ada di pembatik level 4 ini, saya beserta Bu Rita itu mulai dari level 1. Ya. Di level 1 itu adalah tingkatan untuk literasi. Pada level 1 kita ada berbagai pengetahuan tentang hak cipta, tentang perangkat IT, dan sebagainya. Kemudian dari level 1 disaring, sebagian lolos ke level 2, dan di Kebumen itu ternyata sebetulnya banyak itu yang di level 1, tapi sebagian tidak melanjutkan ke level 2. Dan mereka tidak lulus ke level 2 itu bukan berarti karena tidak bisa. Biasanya itu karena kesibukan, sehingga tidak bisa lanjut ke level 2. Di level 2, kami diberi tugas untuk membuat vlog. Nah, untuk membuat vlog, ada beberapa pengetahuan yang di-share di situ, di level 2. Sebetulnya saya juga tidak nyangka, karena saya juga awalnya takut kamera, sampai sekarang pun masih takut kamera ini. Tapi akhirnya ternyata kok saya lolos di level 2. Kemudian masuk ke level 3, di level 3 kita juga tugas akhirnya adalah membuat video pembelajaran. Namun ada 2 pilihan, yaitu ada media pembelajaran interaktif dan video pembelajaran. Kebetulan saya membuat media pembelajaran interaktif yang tidak melibatkan kamera. Dan itu pun saya buat asal-asalan. Dalam 1 hari selesai, nggak tahulah seperti apa. Tapi ternyata saya lolos lagi. Jadi sebetulnya saya sampai di sini bukan karena pinter, bukan karena lebih dari Bapak Ibu semuanya, tidak. Hanya karena faktor bejo. Faktor bejo saya sampai di sini. Dan di level 4 ini dalam 1 provinsi hanya diambil 30. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri yang lulus di level 3 itu hampir 300. Hanya diambil 30 orang. Alhamdulillah saya katut, tapi juga sebetulnya malu itu. Saya sampai katut di level 4 karena banyak sekali guru-guru yang jauh lebih dari saya, yang lebih pantas untuk masuk di level 4. Tapi itulah yang namanya bejo. Ya, untuk selanjutnya
saya kenalkan apa itu portal rumah belajar. Untuk rumah belajar adalah portal pembelajaran daring milik Kemendikbud, ya. Yang di sana itu banyak sekali fasilitas yang bisa kita ambil untuk mendukung pembelajaran kita. Portal ini bisa digunakan oleh siapapun, oleh guru bisa, oleh siswa bisa, juga oleh masyarakat umum. Juga untuk jenjang pendidikannya, itu bisa dari PAUD, SD, SMP, SMA, ada SMK, bahkan SLB juga ada. Semuanya itu ada di rumah belajar. Dan isi dari rumah belajar itu, ini tentu saja dipisah-pisah ya, dari fasilitas-fasilitas itu, ada 4 fitur. Ya, ada 4 fitur utama dalam rumah belajar. Yang pertama adalah sumber belajar. Ini sumber belajar itu isinya adalah materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Dan di sini sudah tertata rapi sesuai dengan jenjang pendidikannya, kemudian kelasnya, mata pelajarannya, itu betul-betul sudah tertata. Dan di sana bermacam-macam, bukan hanya sekedar video saja, tidak, tapi ada videonya, ada animasinya, ada simulasinya, ada evaluasinya, dan juga ada permainan. Itu sumber belajar. Kemudian ini tadi ya. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua adalah laboratorium maya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita ini. Terutama di MIPA ya, karena ini isinya MIPA untuk laboratorium maya. Untuk SMP, untuk SMA. Sementara untuk SMK kayaknya belum. Tapi kita ini secara umum SMP sama SMA ya, MTS sama MA. Kemudian fitur yang ketiga yaitu bank soal. Nah, ini bank soal. Dari sini kita bisa ambil soal-soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi bisa, kita mengambil saja bisa, menggunakannya saja bisa. Kemudian fitur yang keempat, yaitu kelas maya. Kelas maya itu adalah sebuah LMS atau Learning Management System yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau daring. Nah, ini sebetulnya portal rumah belajar itu kalau di Kementerian Agama sama dengan e-learning madrasah. Hanya bedanya kalau portal rumah belajar itu bisa diakses umum, artinya tidak harus login, tidak harus menjadi member, bisa dikatakan begitu. Sedangkan kalau e-learning Kementerian Agama, kita harus sudah menjadi anggota dulu, atau kita harus login dulu, baru bisa memanfaatkan apa yang ada di e-learning tersebut. Jadi di sini lebih bersifat terbuka. Namun ada hal-hal yang tidak terbuka. Kalau yang tidak terbuka, masih jelas Bapak Ibu? Suara saya masih jelas? Jelas, Bu. Jelas. Masih jelas. Di sini muncul peringatan apa namanya lemah ini. Ya, jadi untuk portal rumah belajar ini sifatnya memang terbuka, tapi tidak terbuka semuanya. Tetap ada fitur-fitur yang tidak bisa diakses ketika kita tidak menjadi membernya atau kita tidak bergabung, tidak login. Di antaranya ini adalah yang kelas maya dan bank soal. Kalau bank soal, kalau kelas maya itu jelas kita harus login dulu untuk membuatnya. Kalau bank soal kita bisa ambil, tapi kita tidak bisa membuat atau kita tidak bisa berkontribusi jika kita tidak login. Kemudian di laboratorium maya juga seperti itu, ada fasilitas-fasilitas yang
nanti bisa diakses umum, ada juga yang tidak, ada yang mengharuskan untuk login. Selain fitur-fitur utama tadi, ada juga fitur pendukung. Nah, ini fitur pendukung dari rumah belajar. Yang pertama yaitu peta budaya. Peta budaya ini isinya tentang budaya se-Indonesia ini ya. Jadi dari nama dari budaya dari tari sampai ke makanan dan sebagainya itu ada semua di peta budaya. Ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran sejarah atau mungkin bisa juga yang lain ya, bukan hanya sejarah sebetulnya untuk budaya itu. Untuk IPS. Kemudian BSE sudah tidak asing lagi ini. Kemudian yang ketiga, wahana jelajah. Nih. Wahana jelajah angkasa ini. Nah, ini semacam yang di Jakarta itu apa ya Bu Riani itu ya? Yang untuk melihat ruang angkasa itu. Oh, Planetarium. Ya planetarium ya betul ya, semacam itu. Jadi di situ kita bisa melihat real time posisi bintang itu ada di mana, posisi planet ada di mana gitu. Itu menggunakan fitur ini. Kemudian pendukung yang lain ada karya bahasa dan sastra. Ini isinya ya karya-karya dari guru-guru. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini untuk guru-guru yang sudah bersertifikasi ya, atau PNS. Kemudian yang terakhir adalah edugame. Ini permainan, ya. Permainan tapi permainan yang mendidik. Oke. Inilah fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa silahkan mengeksplor setelah tahu, cari-cari mana yang kira-kira bisa mendukung mata pelajaran panjenengan. Yang sesuai silahkan nanti diambil. Selain Rumah Belajar sebetulnya ada sumber lain yang dikembangkan oleh Pusdatin. Pusdatin itu Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Ibu. Di sini ada radio edukasi, ada M-edukasi, kemudian ada juga TV edukasi. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Pusdatin, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu lagi keunggulan dari portal Rumah Belajar, yaitu bisa diakses dengan menggunakan kuota bantuan pendidikan atau kuota gratis yang dibagikan itu ya, kuota kuota belajar ya. Kuota belajar. Jadi tidak tidak mubazir. Kalau kita buka YouTube kan tidak bisa itu ya, tidak bisa menggunakan kuota itu. Tapi kalau menggunakan video yang dibuka dengan menggunakan portal Rumah Belajar itu bisa digunakan. Ya, itu terkait portal Rumah Belajar. Selanjutnya bagaimana cara login ke portal Rumah Belajar. Ini untuk bagaimana caranya. Alamat pertama untuk login ke Rumah Belajar itu dengan buka browsernya, ya. Buka browser, kemudian ketikan alamatnya yaitu Belajar Kemdikbud. Ini Belajar Kemdikbud. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti mungkin saya bisa perlihatkan ininya, bisa enggak ya, coba. Belajar Kemdikbud, ya. Ini kemudian nanti klik saja portal Rumah Belajar. Kemudian selanjutnya akan muncul seperti ini. Akan muncul halaman muka dari Rumah Belajar. Namun ini tidak real time semuanya seperti ini, ya. Bisa berubah-ubah gitu. Tampilannya untuk yang pertama itu berubah-ubah. Setelah muncul halaman awal ini, tinggal jenengan klik login, ya. Klik login.
Atau saya share ini dulu sebentar, coba biar lebih jelas. Tampak lebih jelas ya Bapak Ibu? Ya. Ya, ini klik login, kemudian ketika diklik login, maka kita diarahkan ke halaman berikutnya. Ini jika kita sudah punya akun, kita tinggal masuk di sini. Kita tinggal masuk melalui di sini dengan email dan passwordnya, kemudian klik masuk. Tapi ketika belum, maka kita harus buat akun dulu. Kita buat akun dulu, setelah diklik, buat akun. Nah, selanjutnya, nih. Selanjutnya, kita lihat di yang paling atas, itu ada pilihan untuk umum sebagai guru atau sebagai murid. Nah, kalau kita sebagai guru, ya maka kita pilih sebagai guru. Namun, ini biasanya ini saya juga sudah mengalaminya. Ketika kita klik sebagai guru, di sini kan ada NUPTK ya. Ketika saya masukkan NUPTK-nya, kok NUPTK saya itu nggak valid ini. Jadi beberapa kali saya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya pernah login menggunakan umum, dan ternyata berhasil. Nah ini saya lanjutkan. Ketika kita pilih sebagai guru, ini, kemudian masukkan NUPTK, kemudian nama depan, nama belakang. Kalau ini harus diisi, nama depan, nama belakang tidak boleh kosong. Surel, kemudian surel itu surat elektronik atau email ya. Kemudian selanjutnya adalah masukkan sandinya, konfirmasi sandi. Berikutnya adalah captanya di sini. Tinggal diklik. Ketika kita klik I am not robot ini akan muncul gambar ya, dan di situ nanti akan diarahkan kita harus milih apa. Setelah kita pilih gambarnya, kita klik daftar. Maka akan muncul halaman langsung masuk ke sumber belajar. Ini cara loginnya. Kemudian bagaimana kalau untuk umum? Nah, bedanya itu hanya ada di sini. Ketika untuk umum itu hanya ada di bawahnya itu NIK. Kalau tadi NUPTK, kalau untuk umum itu NIK. Apakah berbeda fasilitasnya ketika kita masuk menggunakan fasilitas untuk umum atau sebagai guru? Ternyata itu tidak. Sama saja, fasilitasnya sama saja. Kemudian bagaimana kalau sebagai siswa? Nah ini kalau sebagai siswa, ini yang beda hanya di bawahnya yaitu NISN. Mungkin Bapak Ibu mau ngajari anak gitu ya, bisa ini hanya NISN. Jadi kalau untuk guru itu NUPTK, untuk umum itu pakai NIK, untuk murid itu menggunakan NISN. Ya, itulah cara login ke portal rumah belajar. Tapi sekali lagi tidak harus login ya, jenengan bisa mengakses tanpa login, tapi yaitu tidak bisa mengeksplor secara keseluruhan. Jadi ya bisa dikatakan mungkin 3/4-nya ya, yang 1/4-nya kita tidak bisa karena kita tidak masuk ke dalamnya. Oke. Berikutnya mungkin saya buka untuk melihat sumber belajar. Kita buka ini dulu nih, sebentar. Saya buka portalnya aja, saya portal rumah belajar. Saya buka dulu. Nah ini kalau saya masuk tanpa login, ini langsung seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita scroll ke bawah, langsung muncul di sini fitur utama. Belum ada gambarnya, Bu. Oh belum ya, ya. Bentar. Atau saya stop screen dulunya nih ya. Share screen-nya saya stop dulu mungkin. Belum muncul juga nggih? Masih share yang tadi. Oh ya. Ya saya stop dulu. Oh ini sudah. Ini sudah. Oh belum ya.
Saya buka lagi, Bentar. Sekarang masuk belum, Bu? Belum ya? Belum masuk. Belum masuk. Sekarang? Iya, udah masuk. Ya, jadi ketika kita klik, kita buka belajar Kemendikbud, tanpa login kita bisa langsung lihat seperti ini. Ya, jadi bisa langsung dicoba di sini. Ini sumber belajar misalnya. Ini kita klik coba sekarang. Ini sumber belajar, kita coba. Ya, ini langsung muncul banyak video. Bagaimana cara kita mencarinya? Untuk mencari video sesuai dengan yang kita butuhkan, itu klik di sini, klik di garis 3 di sebelah kiri atas, di samping kata sumber belajar. Nah, ini di sini banyak. Ini ada konten audio, video yang terbaru, terpopuler, kemudian ada konten web, kemudian tingkat pendidikan. Nah, ini sesuai tingkat pendidikan misalnya. Nah, ini misalnya kita cari untuk yang MTS, untuk yang SMP. Tinggal kita klik, kemudian kita lihat, nah ini. Cuma sayangnya di sini ya, kalau kita tidak login, ini bedanya login dan tidak login. Kalau kita tidak login, kita hanya bisa per tingkat SMP, SMA gitu. Tapi tidak bisa melihat kelasnya. Ini tidak bisa ya. Kalau kita login, kita bisa langsung SMP kelas 7 misalnya. MTS SMP kelas 8 itu bisa. Dan langsung di situ mapelnya. Kalau ini tidak nih. Jadi hanya SMP saja. Ibarat ibarat kita belanja itu, kalau kita tidak login, itu kita belanja di pasar tradisional, masih campur baur. Tapi kalau kita login, itu ibarat kita belanja di supermarket, jadi sudah tertata rapi sehingga kita lebih mudah untuk mencarinya. Untuk pencarian yang lain, bisa juga menggunakan ini, fasilitas pencarian. Ini sebelah kanan atas, ini gambar loop, ini pencarian. Ini bisa langsung kita ketik misalnya, di sini misal tentang kalor ya, untuk SMP. Nih, kita klik cari, kita enter. Nah, ini akan muncul ada definisi kalor, ada ini ya, perbedaan suhu, perpindahan kalor. Itu berdasarkan materinya. Kalau tadi berdasarkan tingkat. Itu untuk sumber belajar seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita mau lihat terus ya, ini ada konten lain gitu. Ini kalau memang kita tidak login ya, ini kan kita harus buka-buka, milah-milah mana yang kita perlukan itu di sini. Itu untuk sumber belajar. Berikutnya sudah berapa menit ya, Bu? Saya ya. Kayaknya udah lama ya. Kalau 30 menit masih belum ada ya? 7 menit. Masih ada 7 menit. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini di sumber belajar ya. Bagaimana dengan fitur yang lain, Pak? Kita lihat fitur yang lain. Ya, fitur yang lain. Jangan kelas maya. Yang menarik, nah ini laboratorium maya ya. Laboratorium maya kita klik. Ini sangat masikan untuk anak-anak ini. Ya, untuk laboratorium maya. Ini pencariannya. Ini di sebelah kanan ini pencarian. Ini misalnya saya cari di sini pegas, listrik mungkin ya. Listrik biasanya ini. Nah, ini untuk fisika. Fisika terkait dengan listrik. Ketika kita
kita klik pencarian, ini justru muncul ini keyword ini, listrik banyak nih, fisika, kemudian daya hantar listrik, praktikum daya hantar listrik ini banyak. Daftar dari apa yang ada di Labmaya ini muncul di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa memilih mana yang akan diambil. Saya contohkan satu, ini ya. Saya contohkan satu rangkaian seri dan paralel. Ya, caranya tadi setelah kita cari rangkaian seri dan paralel, kemudian lakukan percobaan. Lakukan percobaan. Kita coba seperti apa. Nah ini, kalau hanya muncul seperti ini kan kita bingung ya. Ini harus bagaimana ini? Nah pertama yang kita lihat itu adalah tanda tanya di sebelah kanan, itu petunjuk. Ya, bantuan itu. Di bawah judul praktikum yang kita cari, ada tanda tanya, kita klik. Nah, di situ muncul bantuan. Nah, ini bagian saklar itu bagaimana? Ini geserlah tombol ke sebelah kanan untuk dapat mengetahui hasilnya. Nah, ini berikutnya kita lihat dulu. Nah, itu kita lihat-lihat, kita pelajari bagaimana caranya. Setelah kita pelajari, barulah kita praktekkan. Kita praktekkan dulu. Kita coba dulu. Ini saklarnya kita geser. Oh ya ini saklarnya. Ini kalau kita lepas. Nah ini terpasang lagi ya. Nah ini lepas. Nah ini terpasang di baterainya. Kemudian rangkaian. Pilih pola rangkaian. Ini rangkaian banyak sekali ini. Ada kabel kosong, kabel 01, kabel 02, itu macamnya juga berbeda-beda. Ini kabel 01, kabel 04 seperti apa? Oh, ternyata paralel seperti itu. Jadi macam-macam. Kemudian di sini kita juga bisa bagaimana, misal kita kembali ke kabel 01 saja, ini ya, kabel kosong. Bagaimana kita menambahkannya? Menambahkan lampu misalnya, kita tinggal klik di lampu, kemudian kita geser, kita bawa. Ini kita bisa pasangkan. Mana ini? Tadi bisa. Oh, apa karena kosongnya nggak bisa ya? Coba kita cari yang. Nah ini misalnya. Oh nggak mau ya? Nah ini mau nih. Oh ini, tidak ditarik berarti ternyata cuma diklik nih Bapak Ibu. Ini cuma diklik, kemudian kita taruh di mana mau kita letakkan ini lampunya misalnya. Nah ini bisa ini. Nah, jadi untuk pembelajaran fisika ini sangat membantu dan anak-anak juga akan asik dengan pembelajaran ini. Dan banyak lagi yang bisa kita ambil dari Labmaya ini. Bukan hanya fisika, ada biologi juga, ada kimia juga di sini. Saya kenalkan juga tentang, ini untuk share screen, untuk mengalihkannya agak sulit. Kita ke kelas maya. Nanti Bapak Ibu. Kita ke kelas maya. Kelas maya. Coba sekarang. Ya kalau kita tidak login, kalau buka kelas maya itu hanya bisa melihat ini. Hanya bisa melihat kelas-kelas yang sudah ada. Kalau kita mau masuk ke dalamnya, cari kelas misalnya, ya kita mau cari apa, wong kita nggak punya kelas itu ya. Paling kalau buat kita login, nah ini login, dan untuk login membuat kelas maya itu adalah login sebagai penyelenggara. Jadi meskipun kita sudah masuk, kita tetap masuk lagi sebagai penyelenggara. Jadi semacam mendaftarkan sekolahan gitu. Logikanya begitu. Itu untuk kelas maya. Terus untuk bank soal.
bank soal. Ini coba kita lihat. Nah, ini bank soal ya. Di sini di bank soal itu sudah banyak, sudah diplotkan sesuai dengan tingkatnya, sesuai tingkatnya dan juga kelasnya. Kita coba untuk kelas 7 misalnya, SMP kelas 7. Nah, klik. Nah, ini ada matematika, IPA, itu. Ini yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang sudah menjadi kontributor. Ini ada namanya. Misal kita lihat, nah ini ada 5 soal berarti ini. Ada latihan ulangan 2, di sini terdiri dari 5 soal. Ini misalnya, nah, ini memang belum apa namanya ya, bukan jaminan sih menurut saya nih di sini belum. Jadi untuk bentuk soalnya juga belum ini menurut saya, belum soal yang validitasnya tinggi itu. Menurut saya itu pengamatan saya selama ini. Cuma karena saya juga belum login lebih dalam ya. Mungkin nanti bisa kita eksplor bersama-sama. Ya. Itu inti dari rumah belajar Bapak Ibu. Monggo kita sebagai khususnya saya dan Bapak Ibu yang ada di Kementerian Agama ya, karena kita punya rumah sendiri juga. Kita punya rumah di e-learning madrasah. Jadi untuk di portal rumah belajar kita bisa memanfaatkannya untuk mencari sumber-sumber yang kita perlukan, sumber pembelajaran atau video-video pembelajaran dan sebagainya bisa kita ambil, dan selain kita mengambil kita bisa juga berkontribusi. Jadi tidak menutup peluang kita untuk berkontribusi menjadi penyumbang. Kita bisa memasukkan video kita, dan saya yakin guru-guru di madrasah juga kreatif sudah banyak yang membuat video pembelajaran. Kita bisa mengunggahnya ke rumah belajar. Dan itu nanti akan jadi poin tersendiri mestinya untuk PAK ya, bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi atau Bapak Ibu yang pegawai negeri. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rumah belajar, dan untuk selanjutnya monggo yang mau bertanya, insya Allah nanti saya sampaikan apa yang saya tahu. Demikian juga nanti Bu Rita bisa menambahkan dari keterangan yang masih kurang dari saya. Terima kasih. Monggo saya serahkan kembali ke Bu Rita. Terima kasih pada Bu. Saya akhiri share screen dulu. Ya. Monggo Bapak dan Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan kepada Ibu Siti Robiatun. Ada? Bisa di chat, bisa lewat chat atau itu monggo. Oh iya, lewat chat bisa langsung bisa. Langsung mic-nya di unmute ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung. Monggo, ini kesempatan kita belajar bersama, berdiskusi, bukan kami yang paling baik, enggak. Kalau mungkin Bapak Ibu ada informasi-informasi menambahkan, kami akan sangat senang sekali. Monggo, adakah? Guru? Iya, monggo. Ada ini Bu. Siapa ya? Monggo Bu, langsung aja disampaikan. Oke. Nyun sewu Bu Rob. Monggo, Bu Kalau Oriani. dari yang jenengan sampaikan tadi, kalau ya Ibu Oriani. kalau e-learning dengan portal rumah belajar kayaknya juga jauh ya. Karena kalau di e-learning kan skupnya hanya untuk madrasah sendiri. Ya. Ya, dan juga saya lihat juga pemanfaatannya belum begitu maksimal. Dari guru-guru sendiri juga belum
upload Iya. nggih, hanya sekedar lewat untuk pembelajaran tapi belum maksimal untuk dimanfaatkan. Nah, ini sebenarnya bagus sekali untuk portal rumah belajar ini, terutama untuk mengatasi perbatasan sekolah-sekolah yang jauh ya, yang maksudnya meskipun ini butuh internet, tetapi kan pada saat ada internet di madrasah misalnya, kan kita bisa download ya Bu ya. Nanti kalau di rumah yang tidak ada akses internet, kita bisa putar kembali kan begitu nggih? Iya, betul. Jadi nanti ya terima kasih banget ini Bu Rogi. Jadi ada salah satu alternatif bagus ya. Jadi karena sekarang ini kan kebanyakan ketika saya ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah itu kadang-kadang guru-guru kan kesulitan untuk membuat semacam konten ketika login ke portal rumah belajar, kemudian melihat seperti apa, nanti kan barangkali dapat inspirasi gitu ya, dapat inspirasi sehingga nanti bisa memanfaatkan langsung juga boleh kan, artinya tidak hak paten dari yang membuat kan ya. Tidak boleh. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan, saya bagus banget ini, monggo. Apalagi ada kelas maya seperti Google Classroom ya. Ya, betul. Seperti Google Classroom ya, kelas maya itu. Kemudian ada kelas laboratorium maya. Nah, ini kadang-kadang saya kalau ke madrasah, ya lab maya. Kalau ke madrasah-madrasah itu peralatan IPA saya itu minimalis banget ya. Ya maklum lah keterbatasan anggaran di swasta nyun sewu. Dan ini salah satu alternatif bagus sekali. Jadi anak-anak insya Allah senang kalau mereka mau membuka lab maya ini. Jadi monggo Bapak Ibu guru apa yang disampaikan oleh Bu Robi. Nanti saya tanyakan lagi. Mungkin menambahkan sedikit ya. Untuk Bapak Ibu, untuk portal rumah belajar itu betul tidak harus terhubung dengan internet terus ya. Jadi jenengan bisa mendownload, bahkan lab maya pun bisa didownload. Tapi ketika download lab maya itu juga harus login. Kalau yang sumber belajar, untuk yang sumber belajar tidak, kita bisa download tanpa login. Tapi kalau yang lab maya itu harus login dulu. Kemudian. Jadi bisa itu ya untuk yang lab maya ya, bisa di-download ya? Download bisa. Untuk e-learning ya kita maklum Bu, kita belum sekomplit di portal rumah belajar ya, karena portal rumah belajar sendiri itu sudah 9 tahun. Jadi sudah dibangun 9 tahun yang lalu. Sedangkan e-learning kan baru tahun ini ya, baru mungkin sekitar 2 tahun ya. Baru berjalan. Semoga saja untuk e-learning nanti juga tidak kalah dengan usianya yang baru itu, karena saya lihat kemarin juga Kebumen sendiri juga banyak yang sudah menyetorkan atau mengupload videonya di e-learning itu. Jadi monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan lagi, kalau tidak ada mungkin bisa langsung saya ambil alih nih untuk moderatornya. Ini kayaknya di chat juga sepi nih, tidak ada yang tanya. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita langsung materi kedua gitu, Bu. Materi kedua ya. Ya, saya ambil alih untuk narasumbernya, untuk moderatornya ya. Ya, Bapak Ibu peserta webinar. Dibilang webinar juga bukan seminar ini ya, hanya sharing saja gitu. Yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari Ibu Rita Rahayu yang akan menyampaikan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, Ibu Rita Rahayu itu dari SMP Negeri 2 ya Bu? SMP Negeri 2 Magelang. Dan beliau itu spesifikasinya adalah di karya tulis, di penelitian ilmiah.
Atau kalau di sekolah di KIR ya Bu ya? KIR ya. Ya. Dan kebetulan tahun ini murid Ibu lolos di LBB ya? Ya, alhamdulillah juara 1 LPB Jawa Tengah. Oh, LBB juara 1. Kalau anak saya di psikologi Bu, lolos juga. Oke. Tapi peringkatnya 6. Tapi lolos ke iya, LBB Jateng. Masuk ke nasional. Meskipun peringkatnya di 6, tapi kan lolos juga. Kebetulan tahun kemarin juga lolos. Cuma waktu itu pengumumannya terlambat. Jadi tidak tersampaikan ke anak. Oh, begitu. Ya, semoga saja nanti saya bisa ngangsup kapruf juga dengan Bu Rita terkait pembinaan KIR ini. Ya, sama-sama. Saling belajar, Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu kepada Ibu Rita Rahayu. Terima kasih. Langsung saja saya awali, saya share screen dulu. Menyambung dari materi yang sudah disampaikan Ibu Siti Robiatun dari MAN Kebumen ya Bu. MAN 2 ya, MAN 2 Kebumen. Perkenalkan saya Rita Rahayu, guru matematika SMP Negeri 2 Magelang. Saya alhamdulillah lolos sebagai peserta pembatik level 4 tahun 2020. Mungkin sedikit cerita, saya dulu juga sudah pernah mengajar di Madrasah Aliyah Negeri, tapi di MAN 2 Magelang. Oh, MAN 2 Magelang karet gitu. Ya, jadi karet saya setahun mengajar di MAN 2 Magelang. Oh iya. Setelah 5 tahun itu saya diterima sebagai pegawai negeri ditempatkan di SMP Negeri 2 Magelang. Oh iya. Jadi saya tidak asing berada di lingkungan Kemenak ya, di bawah Madrasah Aliyah Negeri. Jadi pengalaman saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri juga sangat bermanfaat sekali ketika saya mengajar di SMP Negeri 2 Magelang. Kemudian kalau tadi Ibu katakan bahwa sudah membuat e-learning itu luar biasa Ibu, sudah bagus sekali. Bisa nantinya dikembangkan untuk rumah belajar. Dengan e-learningnya bisa lebih menarik. Bapak Ibu guru lebih bersemangat lagi menggunakan. Kemudian para siswa juga bisa dilibatkan dalam pemanfaatan e-learning maupun portal rumah belajarnya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru. Nah, yang berkaitan dengan portal rumah belajar ini ada sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar ini Bapak Ibu guru punya kesempatan untuk bisa berkontribusi membuat video pembelajaran yang nantinya bisa dikirimkan ke portal rumah belajar sehingga bisa diakses oleh Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia maupun bisa diakses oleh para siswa. Jadi tidak hanya terbatas Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah kita saja, tapi bisa secara nasional. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman saya ketika mengikuti pembatik pada level 2 membuat vlognya sama dengan Bu Siti Robiatun. Pada level 3 saya membuat video pembelajaran. Ya. Yang saya sampaikan tentang pembelajaran matematika. Ini ada pengalaman menarik, sebenarnya saya bukan ahli IT, karena saya basicnya matematika. Tapi karena saya ikut pembatik, maka saya dipaksa dalam tanda kutip ya, untuk belajar tentang pembuatan video pembelajaran. Nah, saya disarankan untuk menggunakan aplikasi KineMaster karena mudah untuk kita gunakan. Kita tidak perlu menggunakan laptop, tapi cukup menggunakan HP Android. Akhirnya saya laksanakan saran dari teman saya coba membuat video menggunakan KineMaster. Jadi ini bukan saya yang paling pandai, paling pintar, tidak, tapi berbagi pengalaman saja nih Bapak Ibu. Jadi foto dan video kerap jadi pilihan orang untuk menghiasi akun media sosialnya. Dan bahkan video mendapatkan area istimewa lewat layanan berbagi.
Ya, layanan berbagi ini salah satunya seperti yang ada di YouTube. Jadi sejak ikut Pembati ini memang teman-teman luar biasa semangat untuk berbagi video-videonya di-share di YouTube. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa share hasil videonya. Jadi tidak hanya terbatas dinikmati oleh siswa saja, tapi untuk semuanya. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk memproduksi video. Cara yang paling umum dipakai adalah memanfaatkan Android. Ya. Karena ini salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit video, yaitu menggunakan KineMaster. KineMaster ini tidak bisa dipakai untuk aplikasi di laptop. Jadi kalau untuk di laptop ada aplikasi yang lain. Contohnya seperti Filmora, kemudian Vegas, Camtasia. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di laptop. Nah, kalau aplikasi khusus yang untuk HP, salah satunya adalah KineMaster. Langkah-langkah penggunaan KineMaster, yang pertama adalah kita persiapkan dulu konsep dan bahannya. Konsep di sini adalah rancangannya. Kita mau membuat video apa. Seperti kemarin saya membuat tayangan pembelajaran tentang irisan himpunan. Saya buat konsepnya dulu, kata-kata pembukanya apa, kemudian setelah itu saya harus menyampaikan apa. Saya ikuti seperti ketika kita menyusun RPP itu, Bapak Ibu. Jadi pertama kita sampaikan materi pembelajarannya, kemudian manfaatnya apa, kemudian kompetensi dasar yang kita gunakan apa, tujuan pembelajarannya apa, kita siapkan semua bahan-bahannya, kita tuliskan, kita ketikkan, ya, kita ketikkan. Kalau saya siapkan dalam sebuah PowerPoint supaya mudah untuk menggunakannya nantinya. Kalau masih dalam bentuk Word itu kan masih agak kesulitan untuk memindahkan dalam bentuk PowerPoint, itu siap saji nantinya. Sewaktu-waktu kita butuh hanya dibuat dalam bentuk gambar, kita bisa langsung diambil gambarnya saja pakai print screen gitu. Kalau misalkan kita butuh bisa kita gabungkan dalam bentuk video, kita masukkan dalam bentuk video untuk PowerPoint-nya ini. Kemudian kita siapkan adegan-adegan apa yang akan kita ambil. Adegan pembukaan, adegan menerangkan dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah siapkan bahan-bahannya, kemudian kita cari aplikasinya, kita download, ya. Kita install aplikasinya KineMaster. Ini monggo Bapak Ibu bisa cari di internet, di Google, silahkan ketikkan download KineMaster free download ya, cari yang gratis saja ya Bapak Ibu. Karena kita masih belajar, pilih aplikasi KineMaster yang gratis, yang tidak berbayar. Kemudian langkah berikutnya kita langsung masuk membuat proyeknya, ya. Langkah-langkahnya. Ini tadi persiapan konsep dan bahan. Ini langkah yang kedua, kita cari dan install aplikasinya. Jadi simbolnya seperti ini, ada huruf K, KineMaster. Ada yang membacanya KineMaster boleh, mau KineMaster juga boleh. Tapi ini saya baca mengurut ejaan bahasa Indonesia saja, KineMaster. Kalau sudah di-download, kemudian diinstal di HP Android. Cara penginstalannya tidak terlalu sulit. Kalau sudah kita install, maka pada layar Android kita, HP kita, itu nampak seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada Simulka di sini. Oh, berarti aplikasinya terletak di sini. Langkah berikutnya, kita akan membuat project. Maka yang ini tadi, Simulka ini kita klik saja, klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini gambaran secara gambar dulu, nanti saya perlihatkan ya secara videonya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, di aplikasi KineMaster, kita pilih, kita klik tanda plus di tengah ini. Diklik, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ada aspek rasio yang harus kita pilih. Kita pilih untuk video adalah 16:9. Kita klik 16:9 nantinya. Kemudian, nah akan muncul tampilan layar KineMaster seperti ini. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Ada yang perlu diulang?
Tidak ya, masih awal-awal, ini masih mudah. Nah, di sini ada beberapa bagian pada KineMaster. Di sini ada media, di sini ada lapisan, ada ini video dan audio, dan ini untuk suara kalau kita merekam. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gambar sebagai background. Kita klik medianya ini, media yang di atas sendiri. Nah, nanti akan muncul media browser seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum punya pilihan gambar, nanti klik latar saja. Kalau klik latar nanti sudah ada pilihan latar background bawaan dari KineMaster-nya. Namun kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan downloadan dari internet, nah bisa dicari di mungkin dari unduhan atau dari gambar dari WhatsApp dan sebagainya. Kalau sudah, ini saya ambil dari WhatsApp image, saya sudah siapkan, ini ada beberapa gambar yang bisa saya gunakan sebagai background. Misalkan saya pilih gambar sekolah di sini, maka akan muncul di bawah ini, gambar sekolah itu, sebagai background kita. Nah, seperti ini nanti munculnya background-nya. Ya. Kemudian background ini bisa kita perpanjang dengan menarik yang warna kuning ini. Ditarik ke kanan. Nanti akan diperpanjang karena background ini akan menjadi background untuk semua videonya. Ya. Jadi harus kita perpanjang. Sebelum kita perpanjang, ini kita atur dulu background-nya, mungkin ditata yang rapi, agak dibesarkan, atau supaya tidak ada celah di kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sudah ditata yang rapi, baru kita klik yang pan zoom ini, kemudian tanda sama dengan. Berarti nanti sudah tertata rapi, tidak akan berubah-ubah. Selanjutnya nih background tadi kita perpanjang dengan diklik yang bagian kuningnya ini. Kita klik ya. Selanjutnya kalau sudah backgroundnya sudah masuk, kita memasukkan videonya. Berarti kita klik media yang bagian atas lapisan, klik lapisan, maka akan muncul pilihan ada media, efek, hamparan, teks, tulisan tangan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba semuanya. Misal kita klik yang media. Yang klik media maka akan muncul pilihan. Ini nantinya akan muncul pilihan di sini sebelum saya milih ini. Seperti yang tadi, pilihan yang tadi. Nah, di sini. Nah, seperti yang tadi ini. Ini nanti saya pilih video yang akan saya munculkan. Nah, ini. Muncul seperti ini nanti videonya. Nah, untuk video ini mengapa saya background-nya warna hijau? Saya gunakan teknik green screen. Apa maksudnya teknik green screen? Di sini maksudnya adalah supaya ketika video ini saya masukkan ke dalam edit video ini, nantinya background-nya bisa saya hilangkan. Jadi sengaja syutingnya, rekamannya menggunakan background berwarna hijau. Namun tidak harus berwarna hijau. Boleh berwarna lain, tapi yang penting adalah catatan bahwa warna baju kita yang kita pakai dengan warna background-nya jangan sama, ya. Nanti terjadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi kemudian saya ini bajunya berwarna pink, saya ambil warna hijau. Kalau baju saya berwarna hijau berarti usahakan background-nya jangan hijau, bisa biru, bisa pink, pokoknya yang ada fasilitasnya di KineMaster. Ini videonya kita perbesar. Nah, kita besarkan, ditarik aja yang kanan bawah. Kanan bawah itu ada tanda panah kita tarik. Nah, besar seperti ini. Kemudian bagaimana cara supaya background hijaunya hilang, supaya background tadi yang gambar sekolah bisa nampak. Nah, ini ada kunci kroma. Kita pilih kunci kroma. Ya. Jadi di pilihan ini, itu kalau kita tarik ke bawah nanti ada kunci kroma. Nah, kalau sudah ketemu kunci kroma, kita aktifkan kunci kromanya. Nah, ini kita klik akan aktif, kemudian yang ada gambar orangnya ini ke atas dan bawah kita geser-geser sehingga warna hijaunya hilang seperti ini. Demikian Ibu, kita coba untuk saya share. Ini saya
hentikan dulu share screen-nya. Stop share. Saya share yang videonya ya. Nah, kita klik KineMaster-nya. Tanda plus, ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ye, Kemudian, kelihatan Bu, tapi kecil. iya ya ini. Hmm. Ini kan dari yang di HP itu, saya rekam secara rekam layar. Jadi tampilannya nggak bisa besar. Iya. Oke. Nah ini dipilih untuk background-nya, gambar sekolah. Coba dibesarkan ya. Nggak bisa besar ya? Tetap kecil ya? Tetap kecil. Nggak bisa besar. Masuk lapisan, ikut media. Ya ini WhatsApp video, diambil video yang mau kita pakai. Ya, seperti tadi. Geser ke bawah, kunci chroma, diaktifkan, terus kita geser-geser dulu. Ya. Jadi perlu ketelatenan ini Bapak Ibu. Tapi kalau sudah terbiasa tidak lama. Ini untuk memperhalus lagi kalau ada detail-detail yang kurang pas. Kita coba dulu. Ternyata green screen-nya masih ada yang nampak, diperbaiki lagi. Kita kecilkan, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan sesuai kebutuhan. Oh ini kok kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang ke tengah. Bisa kita geser lagi, sesuaikan. Kita beri animasi masuk, ya, biar nampak lebih bagus. Ada banyak pilihan untuk masuknya, memudar, geser kanan, geser kiri, mau diputar-putar atau apa gitu, bisa dipilih.
animasi keluarnya juga bisa dipilih. Background-nya kita panjangkan agar bisa menjadi dasar untuk semua video. Nah, supaya lebih bagus kita tambahkan kata-kata yang kita ucapkan. Ya. Misalkan salamnya Assalamualaikum, kita tuliskan. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan, bebas ya, mau disampaikan, diselipkan di situ kata-katanya. Atau mungkin judul materinya, jika nanti kita sisipkan di kanan dan kiri bisa. Ini hanya contoh aja menyisipkan kata-kata di antara video yang ada. Pilih hurufnya, warnanya, ya, yang bersesuaian sehingga bisa terbaca. Kemudian nanti ada animasi masuk, animasi keluarnya juga sama. Bisa dipilih. Nah, biasanya saya putar dulu. Oh, selesai pas kata ini, saya sambung dengan kata-kata yang lain. Gitu. Memang agak, kalau belum paham agak rumit, tapi nanti kalau sudah menguasai ini asik. Dan tidak butuh waktu yang lama. Yang penting bahan-bahannya disiapkan semua untuk video-videonya, kemudian gambar-gambarnya yang mau kita gunakan bisa dicari di internet lewat Google, cari yang free download. Ini kita tambahkan teks lagi. Pilihan hurufnya diberi warna. Kita coba. Untuk suara, dulu waktu saat awal saya rekaman, suara saya kecil. Ternyata ketika sudah dimasukkan ke edit video, bisa kita ubah suaranya menjadi besar. Ada bagian audio yang bisa dimaksimalkan, yang ada seperti simbol apa ya, yang suara itu. Nah, nanti diklik tombolnya bisa dipolkan ke atas, dinaikkan, maka suara kita menjadi besar, jadi tinggi. Yang tadinya itu terdengar lambat, lemah, jadi kuat, keras. Gitu. Kita letakkan di samping kanan atas supaya bervariasi ya. Hurufnya dipilih, warnanya juga. Nah, kalau seperti ini tulisannya nggak terlalu terlihat ya. Nanti kita tambahkan dengan background yang berwarna polos, seperti alasnya saja nanti ada. Kita masuk ke lapisan, masuk. Nah, ini di sini, ini sediaan background yang bisa kita gunakan yang ada di KineMaster. Kita pilih
Nanti kita akan melapisi itu atau berfungsi sebagai seperti papan tulisnya. Atau nanti Bapak Ibu bisa download gambar papan tulis, kita sisipkan, masukkan, jadi sehingga nanti seolah-olah kita mengajar, samping kita ada papan tulisnya. Itu karena tertumpuk nanti bisa kita klik yang bagian background warna pink tadi, kita klik yang titik 3 di kiri atas ini, nah nanti pilihkan dimundurkan. Nah, maka hurufnya yang tadi, teksnya bisa ada di depannya. Nah, seperti itu. Suaranya memang tidak terekam ya, Bu ya? Artinya Suaranya ini, Pak? ini yang dari video yang sedang dibuat itu tidak terdengar sampai ke kita, maksudnya suaranya. Oh iya, tidak terdengar. Tidak terdengar. Kalau di saya terdengar itu, Bu. Oh itu ya. Oh, dari awal itu videonya tidak terdengar suaranya itu. Ya memang kalau share screen biasanya gitu ya. Kalau video itu sudah Suaranya nggak bisa keluar. Suaranya. Saya ya terdengar tapi karena pakai headset ini ya. Tapi yang di sana nggak bisa terdengar ya. Ya. Tapi Kecil. karena saya pakai rekam layar yang bisa tidak hanya merekam gerakan tapi juga merekam suara. Oh iya. Iya. Nanti saya putarkan yang ada suaranya betul. Yang video sesungguhnya. Di akhir nanti. Ini mengambil video yang kedua, ya, kemudian dihilangkan backgroundnya, ya, kemudian diatur kunci kromanya, disesuaikan. Kalau edit video seperti ini emang enaknya ketemu langsung ya Bapak Ibu. Jadi jelas mana yang dipengen. Iya. Jadi ya mungkin paling nggak hanya untuk wacana Bapak Ibu pengalaman. Mungkin nanti di rumah bisa dicoba karena semua punya HP yang bagus saya kira. Saat ini kayaknya bagus-bagus semua HP-nya. Support semuanya insya Allah. Bisa dicoba dengan download KinoMaster-nya. Kemudian mencoba merekam sembarang aja, sembarang video. Karena untuk KinoMaster tidak hanya untuk membuat video pembelajaran saja, bisa juga dimanfaatkan misalkan membuat video kenangan foto-foto keluarga. Nah, foto-fotonya diparadikan jadi satu. Itu bagus sekali, nanti dikasih lagu. Nah, ini Bapak Ibu guru yang di SMP 2 kemarin waktu saya sampaikan langsung mempraktekkan, bukan langsung ke video pembelajaran, tapi menggunakan penggunaan untuk membuat video parade foto-foto yang para siswa satu kelas itu untuk kenang-kenangan kenaikan kelas. Itu anak-anak senang diupload di YouTube. Ada juga yang membuat video-video yang acara-acara keluarga, dikasih
tambahan musik ya, yang jadinya senang gitu. Anak saya juga saya suruh nyoba, dia ambil foto-foto kucingnya, dirangkai jadi satu, kemudian dikasih musik, ya jadilah video. Jadi tidak terbatas hanya video pembelajaran saja. Di pojok ini ada audio, ada audio itu musik, itu sudah disediakan musik apa saja bisa kita download, ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya sarankan pilih yang gratis-gratis saja, ya karena kita masih belajar. Yang gratis lagunya juga bagus-bagus, musiknya bagus-bagus dan itu free, jadi tidak akan dikenai sanksi ketika kita menggunakan, bahwa itu memang sudah disediakan dari pihak masternya yang bisa kita gunakan. Mungkin selanjutnya saya putarkan yang ini, saya stop dulu share screen. Saya putarkan. Ini saya hentikan dulu. Nah, ini saya hentikan. Nah, ini karya saya. Bentar, share screen dulu ya. Iya Bu, di-share Bu. Dari depan ya. Suaranya juga nggak begitu terdengar ini Bu. Iya, bentar. Masih kecil? Iya, masih kecil. Oh. Saya maksimalkan ini, Bu. Ini yang masih proses pengiriman di portal Rumah Belajar, masih menunggu untuk disetujui ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah disetujui Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari portal Rumah Belajar. Mungkin demikian Bu Robiatun, mungkin bisa sambil ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Mungkin sampai ini dulu. Untuk trik-trik yang lain nanti bisa saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rita Rahayu atas paparannya dan ini menarik sekali ya. Menarik sekali untuk kita sebagai seorang guru agar bisa menyampaikan apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak melalui media video. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, mungkin Bu Rita untuk share screen-nya dihentikan dulu. Ya, hentikan dulu. Ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini nanti bagi peserta yang aktif bertanya, kami sediakan souvenir Bapak Ibu. Monggo, silahkan jika ada yang mau bertanya. Boleh mungkin masih terkait dengan portal Rumah Belajar atau juga terkait dengan pembuatan video. Kami persilahkan. Bisa lewat chat atau melambaikan tangan. Melambaikan tangan sehingga nanti bisa saya aktifkan atau mengaktifkan sendiri untuk speakernya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya semua sudah terpuaskan ini Bu Rita ini.
Semuanya udah jelas ini. Bisa. Nanti Matanya bingung, Bu. terlalu kecil mungkin ya. Apa tampilannya? Tampilannya di HP. Jadi memang kalau membuat video lebih enak kalau ketemu langsung itu, Bu Rofiatun. Iya, Mungkin memang. kapan-kapan teman-teman Bapak Ibu guru di wilayah Kebumen ya bisa melaksanakan pelatihan pembuatan video pembelajaran yang tatap muka nantinya. Iya, berharap begitu, Bu. Iya. Saya juga kepingin sekali bisa ini. Karena saya sendiri juga saya belum. Iya, kemarin saya praktekkan di sekolah saya sendiri. Ini di sini juga ada teman-teman Bapak Ibu SMP 2. Alhamdulillah Bapak Ibu juga cepat langsung mereka bisa membuat video-video yang sederhana dan diberi lagu dan jadi itu ternyata lebih cepat gitu. Iya. Karena sudah pegang HP langsung melihat aplikasinya, langsung mempraktekkan, kalau kesulitan langsung bertanya dan ternyata cepat gitu. Oh iya. Ya, memang ini murah meriah ya. Hanya menggunakan HP kita bisa membuat media pembelajaran berupa video. Ini ada pertanyaan. Ya, ini di chat ada yang bertanya, apakah portal Rumah Belajar hanya untuk mapel umum? Ini sebetulnya tidak, ya. Tidak hanya untuk mapel umum, juga untuk PAI. PAI ada. Dan mungkin karena keterbatasan ya, Bapak Ibu guru yang mengenal portal Rumah Belajar juga belum banyak. Ini kemarin dari survei awal yang saya sampaikan kemarin, itu 87% dari responden yang masuk itu belum mengenal sama sekali apa itu Rumah Belajar itu. Bahkan yang dari dinas pun, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu juga sama. Jadi tidak beda dengan kita yang dari Kementerian Agama. Jadi memang belum banyak dimanfaatkan. Karena belum banyak yang dimanfaatkan, maka kontributornya juga masih sedikit. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dari PAI, yang di Kementerian Agama, sangat diharapkan kontribusinya untuk bisa menjadi penyumbang, ya, untuk menjadi penyumbang video pembelajaran ataupun bahan-bahan pembelajaran yang lain untuk dimasukkan ke dalam rumah belajar sehingga bisa diakses oleh semua guru di Indonesia, ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri pun bisa diakses. Seperti itu, Bapak. Monggo berlomba-lomba mungkin yang untuk PAI untuk menyumbangkan atau berkontribusi di portal Rumah Belajar. Oh, untuk yang lain, untuk materinya itu nanti saya share lewat grup ya, lewat grup. Terus ini ada yang tanya lagi. Dapatkah soal di bank soal dipermudah pembuatannya untuk tiap butirnya tanpa mengisi KD atau indikator agar lebih mudah seperti pada Google Form? Ini untuk saya sendiri, mohon maaf Ibu, saya belum mencoba untuk membuat soal di sini. Untuk di portal Rumah Belajar. Mungkin Bu Rita sudah mencoba ini untuk membuat soal di bank soal tanpa mengisi KD ataupun indikatornya? Kalau saya sendiri juga belum pernah mengisi untuk pembuatan soal di bank soal, hanya sempat untuk melihat ngecek sejauh mana bank soal itu dibuat, dan memang pembuatan bank soal ini sesuai standar kita. Kalau membuat sebuah soal itu harus lengkap, ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya, seperti kalau kita harian membuat soal untuk tes, demikian Ibu. Oh ya, seperti itu Ibu. Jadi Bu Holida Agustin ya, Bu Holida Agustin nanti kita eksplor bersama ya, apakah bisa untuk membuat soalnya itu tanpa mengisikan KD dan indikatornya. Bapak Ibu monggo bisa di ini sendiri. Ya, untuk yang mau bertanya silahkan
Mic-nya bisa dihidupkan sendiri sekarang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTS Plus Nurul Rohmah, Bu. Oh, MTS Plus Nurul Rohmah, nggih. Asma sinten, Ibu? Bu Fatimah, Bu. Bu Siti Fatimah. Nggih, monggo Ibu. Terima kasih kepada narasumber Bu Robi dan Bu Rita. Ini video ini termasuk hal yang baru bagi kami, Bu, karena memang kami belum menggunakan e-learning. Jadi nanti baik e-learning dan rumah belajar memang sudah disosialisasikan, tetapi memang belum pernah kami gunakan. Jadi mungkin suatu saat kami minta bimbingan dari ibu-ibu narasumber untuk lebih lanjut dari materi hari ini, Bu. Terima kasih. Oh, nggih. Nggih, Ibu, monggo nanti kita sharing bersama untuk pemanfaatan rumah belajar lebih lanjut, nggih. Iya, karena memang kebetulan siswa kami memang beragam, Bu. Ada yang memang memiliki fasilitas untuk daring, tetapi ada sebagian besar yang di asrama memang belum tidak support dengan daring, jadi menggunakan tatap muka. Artinya untuk pembelajaran menggunakan rumah belajar memang sementara belum gitu. Jadi memang Iya. Bagaimana Ibu? Kayaknya terputus apa ya? Halo Ibu. Oh ya. Ya. Kemudian nanti tetap kami minta bimbingan, Bu, dan informasi-informasi lebih lanjut dari materi hari ini. Nggih, monggo. Siap, kita belajar bersama. Saya pun juga belum menguasai penuh untuk rumah belajar. Sama-sama kita baru mengenal, Ibu. Hanya mungkin saya lebih dulu mengenalnya, gitu. Terima kasih, Bu. Yes, sami-sami. Terima kasih, Bu Siti Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Ibu, masih ada waktu. Jika ada yang mau bertanya lagi, bisa dinonaktifkan speakernya, diaktifkan speakernya. Untuk video tadi berarti sama sekali nggak terdengar suaranya ya, Bu ya? Dengar tapi kecil sekali. Kecil sekali ya? Ya, kecil sekali. Nah, ini nanti harus konsultasi nih, kenapa kok bisa, harapan itu bisa terdengar seperti kalau di sini, Bu. Ini mohon maaf kalau ada kendala di sini. Selanjutnya monggo Ibu, Ibu Dewi Sundari sudah mengaktifkan speakernya. Mau bertanya, monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Kain Master itu bagus sekali untuk kegiatan menunjang pembelajaran untuk siswa didik. Cuma itu mungkin materi-materi yang telah disampaikan itu, tutorial videonya itu mohon dikirimkan untuk kita pelajari lebih lanjutnya terkait dalam pembuatan videonya itu agar menjadi lebih menarik lagi. Mungkin saya sudah membuat tapi belum sebagus yang Ibu tadi sampaikan. Jadi saya pengen membuat video-video itu agar lebih menarik lagi, trik-triknya, materi-materi yang nanti disampaikan. Terima kasih, mungkin itu karena saya sudah mengikuti data cuma tidak masuk dalam grup. Jadi, Ya, terima kasih Bu Dewi Sundari. Ini Bu Rita, monggo nanti untuk materinya di-share ya. Bisa di-share ke grup langsung bisa atau ke saya juga bisa, monggo. Rencana nanti ada webinar lagi, Ibu, mungkin nanti di webinar selanjutnya. Ini untuk tambahan-tambahan yang lain nanti. Untuk rencana selanjutnya nanti di hari Rabu kita ada dengan madrasah binaan dari Pak Haji Fauzi Maksum, insya Allah hari Rabu. Okay. Ini ada pertanyaan. Oh, hanya ini nggih, sama seperti tadi yang disampaikan Bu Dewi Sundari ini dari Bu Teresia Endang Setiawati. Alangkah
menyenangkan ya prakteknya jika bisa praktek langsung gitu. Jadi nanti tutorialnya monggo nanti Ya, dikirim. nanti saya share di grup ya nanti tutorialnya, karena memang saya share rekam layarnya dari HP kecil, jadinya mungkin hasilnya juga kecil gitu. Jadi mungkin kalau saya share langsung, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencermati langsung untuk videonya di HP masing-masing. Iya, betul. Monggo, Bapak Ibu masih ada waktu sampai jam 15.00 masih ada 6 menit tercatat di sini. Jika masih ada yang mau bertanya. Jika tidak, mungkin Bu Rita memberikan closing statement dulu. Oh iya. Saya percaya Bapak Ibu semua itu Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, yang insya Allah akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat putra-putrinya, buat para peserta didik. Jadi semangat buat kita semua untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan menjadikan anak-anak didik kita jadi generasi emas yang kita harapkan dan kita dambakan. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Sebentar ya, ini sementara ya. Terima kasih sekali paparannya. Dan ya sebelum kita foto bersama, tadi saya sampaikan closing statement dari saya ya, terkait dengan portal Rumah Belajar. Kita sudah memiliki aset portal Rumah Belajar. Maka marilah kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, entah itu kita menjadi konsumen, apalagi atau lebih-lebih, kita sangat diharapkan untuk menjadi kontributor di sana, karena dengan kita menjadi kontributor, otomatis kita akan memiliki kualitas diri yang lebih. Bukan hanya sekedar memanfaatkan, tapi kita juga ikut berpartisipasi untuk dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di pertemuan pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita foto bersama ya. Foto bersama. Di layar saya, sebentar, ini ada berapa ini? Ada tiga halaman. Kita foto bersama dengan pose 1 jempol. Ya, 1 jempol silahkan diangkat di depan kita. Ya, kita tunjukkan jempol kita. Semoga kita akan semakin baik dan semakin baik. Saya awali untuk halaman yang pertama. Yuk, siap nggih? 1, 2, 3. Tunggu nggih, sebentar. Ya, sekarang untuk yang kedua, Bapak Ibu mohon sabar ditahan ya, posenya ditahan, karena kan tidak tahu posisinya jenengan ada di mana ini, di layar saya. Yang kedua, jangan lupa tangannya, 1, 2, ini ada yang sedang jalan-jalan ini. Saya ulangi, 1, 2, 3. Iya. Berikutnya untuk lembar yang ketiga. Yang ketiga, nah ini yang ketiga tidak pada kelihatan ini videonya. Sebentar. Siap Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita di sini semuanya belajar ya, tidak ada, bukan berarti saya dan Bu Rita itu lebih dari panjenengan, tidak. Kita semuanya belajar bersama demi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Bersama Rumah Belajar kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Robi. Sami-sami Bu.